Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfa Reza Ashari, NIM 25225. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang telah diberikan Bapak dalam mata kuliah jaringan komputer. Soalnya yaitu, jelaskan secara lengkap jaringan komputer berdasarkan luas jangkauan. Jaringan komputer berdasarkan luas jangkauan. Maksud luas jangkauan di sini adalah wilayah geografi atau jarak yang akan dicapai. Jaringan komputer berdasarkan luas jangkauan ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu PAN, Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang kelima ada WAN, Wide Area Network. Dan yang terakhir adalah Internet. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. PAN atau Personal Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat berkomunikasi antara komputer dan perangkat pribadi yang saling berbagi data dan informasi. Luas jangkauan yang umum digunakan yaitu 1-10 meter. Jika kita menghubungkan suatu perangkat yang jaraknya cukup dekat 1-10 meter, maka kita telah membuat suatu jaringan PAN atau Personal Area Network. Jaringan PAN atau Personal Area Network dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi atau dapat menghubungkan ke jaringan internet. Jaringan PAN atau Personal Area Network ini terhubung dengan menggunakan kabel bus seperti USB dan Firewire. Jaringan PAN merupakan titik akses berbagai perangkat pribadi seperti komputer telepon, TV sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Kontrol jaringan pada PAN dilakukan dengan otoritas pribadi dan teknologi yang dapat digunakan pada jaringan PAN ini seperti Wireless Application Protocol atau WAP dan juga Bluetooth. Wireless Personal Area Network atau WPAN dimungkinkan menggunakan teknologi jaringan seperti IRDA, Bluetooth, UWB, Z-Wave, dan Zigbee. Contoh penggunaan jaringan PAN yang pertama yaitu misalnya kita menghubungkan sebuah mouse dengan laptop menggunakan Bluetooth, menghubungkan printer dengan laptop menggunakan Bluetooth, menghubungkan handset dengan laptop menggunakan Bluetooth. Selanjutnya adalah Local Area Network. Jaringan komputer lokal ini dimiliki oleh suatu organisasi di mana setiap jaringannya saling terhubung dalam satu gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Biasanya jaringan LAN ini dibatasi oleh area lingkungan seperti sebuah kantor dalam suatu gedung atau tiap-tiap ruangan pada suatu sekolah. Biasanya jarak antar node tidak lebih jauh dari 200 meter. Jaringan LAN ini ada juga yang tanpa kabel yang disebut dengan wireless LAN atau WLAN. Sebuah LAN dapat terbentuk dengan menggunakan Ethernet maupun Wi-Fi. Ethernet ini mayoritas LAN sudah menggunakan teknologi Ethernet di mana menggunakan switch. Dan switch ini kecepatannya yaitu 10, 100, bahkan 1000 megabit per second. Dan yang kedua adalah Wi-Fi. Wi-Fi ini dimana pada saat ini sudah banyak yang menggunakan teknologi Wi-Fi. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan jaringan Wi-Fi biasa disebut dengan hotspot. Prinsip kerja LAN. Prinsip kerja LAN tergantung pada pola dan topologinya. Jika suatu jaringan menggunakan pola yang tidak terpusat, maka setiap komputernya disebut dengan host. Dan sebaliknya, apabila suatu jaringan tersebut memiliki pola yang terpusat, maka akan ada istilah server dan workstation. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan LAN, yaitu node dan link. Yang pertama adalah node. Node ini adalah titik yang dapat menampilkan atau menginput data atau menerima data, bahkan keduanya. Node ini berupa komputer-komputer yang terhubung dalam suatu jaringan tersebut. Dan yang kedua adalah link. Link ini adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Link ini berupa hubungan node satu dengan node lainnya dalam sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan LAN. Yang pertama adalah kelebihan penggunaan LAN. Melakukan transfer file melalui suatu server
pengatur keluar masuknya informasi itu adalah hal yang memungkinkan. Yang kedua adalah penggunaan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian keamanan dan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN ini memiliki sistem password. Dan yang terakhir yaitu penggunaan jaringan LAN ini tidak banyak menggunakan kabel. Selanjutnya itu kekurangan dari penggunaan LAN. Apabila banyak PC yang digunakan, maka jaringan LAN akan lelet atau lambat. Kemudian harus ada software baru yang digunakan untuk multi user. Yang ketiga yaitu selain menggunakan PC yang banyak akan membuat jaringan LAN akan lambat, speed modemnya juga lambat. Dan yang terakhir, jika komputer satu mengalami virus atau terkena virus, maka komputer lain juga akan terkena virus. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan dari jaringan LAN. Misalnya kita memiliki suatu alat, di mana alat itu nanti akan terhubung kepada komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Dan alat tersebut juga akan terhubung dengan switch, karena switch ini sebagai terminalnya. Selanjutnya yaitu CAN atau Campus Area Network. CAN atau Campus Area Network merupakan gabungan dari beberapa jaringan komputer lokal atau LAN yang terinterkoneksi pada area pendidikan. Sesuai dengan namanya, CAN ini biasanya digunakan pada gedung-gedung sekolah atau universitas. Dan CAN ini biasanya dipakai untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam suatu wilayah. Misalnya seperti dapat menghubungkan gedung administrasi, gedung pusat, dan gedung-gedung perkuliahan yang ada di universitas. Selain itu, CAN ini berfungsi untuk menghubungkan komputer-komputer yang ada di dalam suatu wilayah agar dapat saling berkomunikasi, sehingga dapat memudahkan melakukan transfer data. Jaringan LAN ini biasanya terdiri dari jaringan LAN dengan menggunakan router dan switch sehingga dapat membentuk suatu jaringan tunggal. Jarak kisaran CAN ini atau Campus Area Network ini yaitu antara 1000 sampai 10.000 meter dengan menggunakan fiber optik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan jaringan Campus Area Network. Yang pertama yaitu kelebihan jaringan Campus Area Network. Yang pertama yaitu biayanya efektif, kemudian tidak menggunakan kabel atau dapat disebut dengan wireless. Kemudian akses jaringannya bersifat multi departemental, terus tunggal di berbagai kecepatan transfer data dan dapat membuat suatu jaringan baru di kampus dan serta saling terhubung satu sama lainnya. Sedangkan kelemahan dari jaringan Campus Area Network itu yang pertama itu instalasinya cukup mahal, dan yang kedua apabila terjadi kesalahan atau terjadi kendala pada jaringan maka akan sulit untuk melakukan troubleshooting, dan yang terakhir sering mengalami kendala atau gangguan karena servernya penuh. Yaitu MAN Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer yang cakupannya mencakup sebuah kota dan merupakan versi LAN yang lebih besar, dan biasanya teknologi yang digunakan sama dengan LAN. Jarak jangkauan dari MAN ini adalah berkisar 10 sampai 50 km. Sebuah MAN biasanya mencakup area yang lebih besar daripada LAN. Contohnya gedung-gedung yang berada di kota besar, misalnya wilayah provinsi atau bahkan negara bagian. Dalam hal ini, jaringan MAN dapat menghubungkan jaringan-jaringan kecil ke jaringan-jaringan yang areanya lebih besar cakupannya. Misalnya pada contoh jaringan beberapa kantor cabang dari sebuah bank yang berada di kota besar, yang mana dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu jaringan MAN hanya memiliki satu kabel atau dua kabel saja, di mana kabel tersebut berfungsi untuk mengatur paket data dari kabel output di dalamnya. Kemudian MAN ini mempunyai standar bernama Distribute Queue Dual Bus atau 802.6. Selain itu, MAN ini dapat digunakan menggunakan dua koneksi, yaitu wireless dan fiber optik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari jaringan MAN. Yang pertama, kelebihan dari jaringan MAN.
Server pusat dapat berfungsi sebagai pusat data bagi server cabang lainnya. Kemudian transaksi yang digunakan yaitu real time. Maksudnya di sini adalah data yang ada di pusat atau di server pusat akan otomatis terupdate saat itu juga. Kemudian cakupan jaringannya yang begitu luas dapat membuat nya lebih efektif dan mempermudah untuk menggunakannya. Sedangkan kekurangan dari jaringan MAN itu ya pertama biaya operasionalnya terbilang cukup mahal, kemudian instalasi infrastrukturnya jaringannya begitu sulit. Kemudian jika terjadi trouble jaringan atau masalah jaringan akan memakan waktu yang lama, dan yang terakhir akan menjadi incaran para cracker untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selanjutnya yaitu One Wide Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dibandingkan dengan LAN, di mana daerah geografisnya sangat luas, yaitu terdiri dari negara atau bahkan benua. Biasanya WAN atau Wide Area Network ini sudah memiliki fasilitas wireless atau tanpa kabel. WAN atau Wide Area Network memiliki sarana dan prasarana seperti telepon, kabel di bawah laut, dan bahkan satelit. Jaringan WAN biasanya memiliki dua komponen utama, yaitu kabel transmisi dan switching. Yang pertama yaitu kabel transmisi. Kabel transmisi ini berfungsi untuk memindahi bit-bit yang ada di dalam komputer satu dengan komputer yang lainnya. Sedangkan switching yaitu sebuah komputer yang digunakan untuk menghubungkan antara kabel transmisi satu atau bahkan lebih. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Yang pertama yaitu kelebihan jaringan WAN. Bisa diakses dalam jangkauan area geografis yang sangat luas. Kemudian pesan yang disampaikan sangat cepat kepada orang lain. Semua orang bisa cepat mengetahui informasi yang update secara real time. Dan kemudian berbagi data atau file bisa dalam jangkauan yang luas. Sedangkan kekurangan dari jaringan WAN yaitu biaya operasionalnya mahal, dan kemudian apabila melakukan setting atau pengaturan pada jaringan WAN itu terbilang rumit, serta alat-alat yang digunakan juga cukup mahal. Baiklah, yang terakhir yaitu internet. Interconnection networking adalah sebuah jaringan komunikasi yang menghubungkan miliaran jaringan komputer dari berbagai macam jenis atau tipe secara global dan terbuka. Tipe komunikasi yang digunakan dalam jaringan internet menggunakan media telepon, satelit, dan lain sebagainya. Jaringan internet juga merupakan jaringan yang luas di mana menghubungkan seluruh sistem perangkat jaringan komputer yang ada di dunia. Selain itu, internet juga merupakan kumpulan dari sejumlah LAN, MAN, bahkan WAN dari dunia juga. Kemudian setiap komputer yang terhubung dengan jaringan internet dapat saling bertukar informasi secara langsung. Kemudian macam-macam layanan internet yang dapat digunakan oleh pengguna. Yang pertama yaitu www, World Wide Web, kemudian email, electronic mail, kemudian mailing list, kemudian ada chatting, ada VoIP, Voice over Internet Protocol, kemudian ada video call, kemudian ada telnet, telenetworking, ada e-commerce, e-banking, dan e-learning, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian jawaban dari saya mengenai jaringan komputer berdasarkan luas jangkauannya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.